Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau share ini terkait heat balance ya untuk di PLTP. Jadi ini ada heat balance teman-teman ya. Nanti saya gambar menggunakan gate cycle ya, software sama kayak cycle tempo atau thermoflow. Cuman ini versi yang lebih lama gate cycle, tapi hasilnya untuk pembangkit itu bagus banget teman-teman ya. Soalnya peralatannya cukup lengkap nih. Oke, dulu kan saya pernah pakai Asus ya, jadi kurang itu. Sebentar. Oke, lanjut. Jadi ini adalah yang sudah saya buat modelnya. Jadi ini saya miripkan dengan yang ada di realita ya. Sebentar teman-teman. Oke, jadi ini saya zoom in. Jadi ini adalah heat balance-nya. Ini mendekati teman-teman, jadi di Kamojang itu kan ada 3 unit ya. Ini yang saya modelingkan, saya simulasikan itu yang unit 55 MW ya, ini ya, megawattnya. Kemudian ini adalah turbin. Saya jelasin dulu ya, bentar ya. Ini adalah sumbernya ya, masuknya ya dari header ya, kemudian ke turbin dan generator, kemudian masuk ke kondenser di PLTP ya, kemudian dipompa oleh MCBP dan lanjut ke equipment berikutnya ya. Untuk cooling tower tidak saya modelkan teman-teman, jadi sesuai kebutuhan yang akan saya jelaskan di konten ini. Kemudian yang mau saya modelkan juga adalah sistem di GRS ya, gas removal system. Jadi diwakilkan oleh ini. Kan di PLTP kan ada 2 ya, inter sama after ya. Nah, ini ada 2, inter after condenser, ini inter, ini after ya. Yang 2 ini redundan ya, bergantian. Jadi ini saya representasikan kalau di gate cycle itu hanya satu tangki ya. Di sini saya pakai deaerator. Jadi ini nanti kan dia connect juga kan, ujungnya ke kondenser juga kan. Ya. Ini dari cooling tower, anggap aja ini flow air dari cooling tower source ini ya. Cooling tower nanti saya modelkan teman, untuk sementara ini dulu ya, ini masih stand alone ini. Jadi yang mau saya simulasikan dulu ada ya yang kasus sekarang ya. Saya play dulu, saya running dulu. Ini jadi ketika flow-nya 107 kg per second, tekanannya 6.48 bar absolut dengan entalpi 2766, kemudian dengan flow air yang masuk kondenser sekitar 3000-an ya, maka didapatkan 54.94 megawatt seperti itu. Jadi nanti heat balance-nya ketemu teman-teman ya. Maksudnya heat balance itu dia panas yang terjadi ya secara termodinamis di setiap peralatan itu seperti apa. Ini nanti ditampilkan untuk data-data dari setiap peralatan ketika dianggap sudah running ya, untuk plan atau sistem tersebut. Jadi ketika turbin ini operasi dengan flow seperti ini 107 kg per second, ini kalau dijadikan ton per jam sekitar 400 ya, ton per jam. Itu hasilnya adalah 5.49 dengan tekanan kondenser cukup tinggi 146 teman-teman ya. 146 untuk tekanan kondensernya nih.
Nanti yang saya mau skenariokan adalah dengan simulasi ini adalah pertama, apa yang terjadi ketika tekanan masuknya saya turunkan teman-teman. Apa yang terjadi pada megawattnya. Jadi yang jadi target adalah megawattnya ini ya. Jadi apa yang terjadi ketika ini saya turunkan ke 6.0. Jadi apa saja yang berubah. Oke, enter, kemudian di run, MU-nya pasti berubah. 53.9. Jadi turun 1 mega teman-teman ya. Apa saja yang berubah? Entalpi juga berubah. Kita tulis pelan-pelan teman-teman ya. Oke. MW berubah, MW turun. Entalpi juga turun. Apalagi yang turun ketika tekanan turun. Sebentar. Tekanan kondensor tadi itu 14,6. Tekanan kondensor malah naik ini ya. Kemudian apalagi udah yang paling penting itu ya teman-teman ya. Oh ini tadi kan 2240, sekarang 2258. Oke, jadi udah ketemu ya kalau tekanan utama itu diturunkan, maka MW-nya juga turun ya berdasarkan simulasi gate cycle. Sedikit orang yang menggunakan software ini teman-teman ya, kayak teman-teman dari Pelabuhan Ratu ya, masih menggunakan ini, nggak tahu yang PLTU lain pakai ini mana. Cuma saya lebih suka ini teman daripada cycle tempo ya. Soalnya ini cukup representatif pada pembangkit thermal terutama ya, kayak uap, gas uap, PLTP seperti itu. Oke, kita lanjut ke skenario selanjutnya. Apa yang terjadi jika tekanan uapnya very low, 4.5. Oke, ini megawattnya masih 54.9 ya. Oke, saya turunkan ke 4.5. Tadi cukup ekstrim ya penurunannya. Apakah unitnya masih bisa operasi atau megawattnya seperti apa? Seperti itu ya. Apakah naik atau turun ya? Oke, kita buktikan dengan simulasi ini. Turun teman-teman ya. Turun 5 MW. Jadi masih operasi. Ketika teman-teman turunkan tekanannya sampai 4.5 bar absolut ya. Ini tuh MW turun cukup drastis ya. Sekitar 5 MW ya. Entalpinya juga pasti turun. Tadi kan 27 tuh, entalpinya malah lagi ya. Ya ini ya jadi tidak linear teman-teman ya, kadang tidak seperti yang kita kira harus lihat tabel ini. Ini entalpinya naik ini. Kalau berdasarkan simulasi dari gate cycle ya. Tadi ini kan 2770 ya. Awalnya kan berapa? 2776 ya. Ini 2766. Oke, untuk entalpinya. Oke, bagaimana kalau kembalikan lagi ke 6.5, anggap ya 6.5 aja. Biar pasti ke 55 MW. Oke, 54.9. Oke. Apa yang terjadi kalau tekanan sangat tinggi ya? Maksudnya sangat tinggi itu ya di atas 6.5 ya, bisa 7, 8 seperti itu. Apa yang terjadi? Kita coba angka ekstrim aja teman-teman ya. Misal 8 aja ya. Apa yang terjadi? 8 bar absolut. Enter dengan temperatur yang tetap. Oke, ada error ya. Equipment error 1. Oke, berarti dianggapnya ini
unit tidak bisa beroperasi teman-teman ya, karena fluidanya itu dia menjadi air ya, fraksinya dia menjadi nol ya, otomatis uap airnya menjadi air ya, subcool ya, benar-benar mengembun ya kalau udah di 8 bar absolut ini. Jadi maka dari itu lebih aman operasi di tekanan lebih rendah daripada tinggi, karena tinggi itu menyebabkan fluida fraksinya menjadi nol ya, alias dia full mengembun ya. Kita lihat di mana ya, coba di Rizal ada nggak bisa lihat di sini. Kalau di intinya kalau dia 0 kW teman-teman ya, 0 tidak ada daya yang dihasilkan, berarti gagal gitu ya, tidak masuk pada spek turbinnya. Fluidanya emang dia benar-benar jadi air ya, dianggap gagal ya. Sama di HISIS juga pernah saya coba dulu. Oke, jadi itu teman-teman ya pengaruh tekanan uap masuk pada megawatt ya. Jadi kita fokusnya ke megawatt ya, megawatt turbin. Ini udah saya kondisikan teman-teman ya, hampir sama dengan yang ada di PLTP, cuman lebih dipadatkan, lebih disederhanakan ya, karena cooling tower tidak saya gambarkan ya. Oke, sebentar. Cooling tower nggak. Oke, lanjut skenario selanjutnya. Entalpi yang digunakan. Entalpi yang digunakan ya tentu saja teman-teman ya. Jadi ini sih entalpi masuknya 2766. Entalpi yang digunakan untuk kerja turbin ya, untuk memutar turbin dikurangin entalpi yang keluar di sini. Nah, jadi ini ya isentropik teman-teman ya. Ya sekitar berapaan ya? 520 ya. Sekitar seperti itu.